Tuhanku. Telah aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan di diriku, tertolong oleh kurniamu. Ayat yang kedua. Bila waktunya tibalah, rumah ini robohlah, hanyalah satu yang tentu, aku tak masuk rumahmu. Aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan beri diriku, tertolong oleh kurniamu. Ayat yang keempat. Bila waktunya tibalah, pelitaku terang berseri, pintu surga terbukalah, ke dalamnya ku masuki. Telah aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan beri diriku, tertolong oleh kurniamu. Kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat 28 berkata demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyelamatkan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan hukuman dosa atas setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa manusia yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa, kita adalah manusia yang berdosa. Dan karena dosa kita, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, setiap orang akan mengalami kematian, mengalami maut. Dan kematian itu berlaku atas setiap orang-orang yang berdosa. Kematian secara fisik, secara jasmani, dan kematian secara rohani dalam kehidupan kekal di neraka. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, karena kasih-Nya kepada setiap kita. Sebab Injil Yohanes pasal yang ke-3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita.
Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi ada dalam hukuman, tidak ada lagi dalam kebinasaan yang kekal, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya tugasnya datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami pengampunan dosa, dia beroleh keselamatan, beroleh kehidupan kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Yesus telah menggantikan kita yang seharusnya mati binasa oleh dosa-dosa kita. Tetapi karena pengorbanannya di atas kayu salib yang menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita, hari ini kita beroleh kehidupan kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan di dalam dia. Dia menjamin keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang percaya kepadanya secara fisik, secara jasmani, pasti mengalami kematian. Sebab itu merupakan upah dari dosa, akibat dari dosa. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami kematian, ada jaminan keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang mati, tubuhnya, fisiknya kembali kepada debu tanah yang dari mana Tuhan menciptakan. Tetapi roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata ketika orang-orang meninggal di dalam Tuhan, dia akan menghadap Tuhan untuk menghadapi penghakiman. Kita akan dihakimi. Setiap kita akan menghadap Tuhan dalam penghakiman. Dan penghakiman yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah diselamatkan adalah kita menerima mahkota kehidupan. Kita menerima janji yang Tuhan janjikan kepada kita, di mana kita beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka menerima penghakiman, harus berada di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Harus ada di dalam kematian kekal untuk selama-lamanya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Yesus Kristus menjadi jaminan atas kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Sebab dia menanggung dosa kita, dia telah menyelamatkan saudara. Sama seperti orang tua kekasih kita, Ibu Lin Winyu, dia mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Kita berpisah hari ini sebagai orang-orang percaya sementara waktu di tempat ini, tetapi satu kali kelak kita akan kembali berjumpa dengan dia di surga. Kiranya ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, menjadi sukacita bagi setiap kita, menjadi damai sejahtera yang akan menguatkan setiap keluarga yang berduka cita. Karena sesungguhnya Ibu kekasih kita, dia sudah menikmati surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan satu kali kelak kita akan kembali berjumpa sebagai umat ketebusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengucap sekutu firman. Sampai pula kita bertemu, berkat Tuhan kuatkan engkau, sambil melindungkan engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanku. Tuhan Yesuslah pelindungku, sampai pula kita bertemu, sayap Tuhan naungkan engkau, rezeki beserta engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhan, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindung.
Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berkenan memberikan kehidupan kepada ibu kekasih kita, Ibu Lim Fuini. Sama seperti firman yang berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya, Pendeta Hendro, atas nama Gembala dan Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, dalam anugerah dan kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memakamkan ibu kekasih kita dalam usia 89 tahun di tanah pemakaman ini, Ibu Lim Fuinyu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kita sekalian. Selamat jalan sampai berjumpa kembali di rumah Bapa yang kekal. Amin. Sampai pula kita berkat Tuhan kuatkan engkau sambil melindungkan engkau sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhan, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindung, sampai pula kita bertemu. Sayap Tuhan angkat engkau, rezeki beserta engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhan, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindung.